Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis. Muatan listrik. Muatan listrik ada dua jenis, positif jika muatan tersebut mengalami kekurangan elektron, negatif jika muatan tersebut mengalami kelebihan elektron. Muatan Q yang mengalir pada suatu pengantar merupakan kelipatan dari bilangan elementer, yaitu E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Q sama dengan N kali E. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Untuk muatan sejenis akan tolak-menolak dan tarik-menarik jika berlawanan jenis. Hukum Coulomb. Gaya interaksi antara dua muatan listrik besarnya sebanding dengan hasil kali muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Gaya Coulomb dalam bahan. Jika medium muatan bukan vakum atau udara, maka besar gaya Coulomb antara muatan Q1 dan Q2 berkurang, yaitu F bahan lebih kecil dari F udara. Jika medium memiliki permitivitas relatif atau epsilon R, yaitu tetapan dielektrik, maka tetapan epsilon 0 pada persamaan di atas diganti dengan permitivitas bahan epsilon yang dirumuskan epsilon sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Dalam vakum, epsilon R sama dengan 1, sedangkan untuk medium lainnya lebih besar dari 1. Di mana F bahan sama dengan 1/4 V epsilon Q1 Q2 per R kuadrat. Potensial listrik. Potensial listrik V di suatu titik A didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji positif dari titik tak hingga ke titik A, di mana VA sama dengan W per Q dan satuannya adalah volt. Potensial listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan titik Q dinyatakan dalam persamaan V sama dengan KQ per R. Pada perhitungan potensial listrik, tanda muatan disertakan. Potensial listrik oleh banyak muatan V sama dengan KQ1 per R1 ditambah KQ2 per R2 ditambah KIN per Rn. Medan listrik, yaitu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik, di mana jika suatu muatan berada dalam medan listrik, dapat mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb. Medan listrik termasuk besaran vektor, jadi memiliki nilai dan arah. Arah medan listrik di suatu titik bergantung pada jenis muatan yang menimbulkan medan listrik tersebut. Besar kuat medan listrik suatu titik yang berjarak R dari muatan uji dinyatakan dalam persamaan E sama dengan KQ per R kuadrat. Dalam perhitungan kuat medan listrik, tanda muatan tidak disertakan. Besar resultan kuat medan listrik dua muatan menggunakan persamaan
resultan vektor, yaitu E sama dengan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta di akar. Hubungan medan listrik dan gaya listrik. Jika sebuah muatan listrik Q berada dalam medan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami gaya. Karena gaya dan medan listrik merupakan besaran vektor, maka keduanya memiliki arah. Jika muatan Q+, arah gaya searah dengan arah F. Jika muatan Q-nya negatif, arah gaya berlawanan arah dengan medan listriknya. F sama dengan Q kali E. Gaya listrik juga dapat berhubungan dengan perubahan gerak, di mana F sama dengan M kali A. Energi potensial listrik. Energi yang diperlukan untuk mempertahankan agar sebuah muatan agar tetap pada posisinya, termasuk besaran skalar. Dalam perhitungan tanda muatan disertakan EP atau energi potensial listrik sama dengan Q per R, dengan satuannya adalah Joule. Kita lanjutkan tentang kapasitor. Kapasitor adalah alat penyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar namun berlawanan. Muatan kapasitor dapat dihitung Q sama dengan C kali V. Kapasitor biasanya diisi oleh bahan dielektrik atau isolator seperti kertas, kaca, atau plastik yang mempengaruhi kapasitansi. Kapasitansi adalah kapasitas muatan yang didapat disimpan kapasitor. Dapat dihitung C sama dengan Q per V atau C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. C adalah kapasitansi, epsilon 0 adalah permitivitas medium, A luas permukaan keping, D adalah jarak antara keping. C sama dengan Q per V, maka C sama dengan epsilon R kali epsilon 0 kali A per D. Epsilon R adalah permitivitas relatif medium. Kita lanjut tentang energi kapasitor. Energi kapasitor yang tersimpan di dalamnya yang berupa energi potensial dapat dihitung E sama dengan setengah QV sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah Q kuadrat per C. Untuk rangkaian kapasitor itu dapat disusun menjadi dua susunan, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian kapasitor yang disusun sejajar. Misalnya C1, C2, C3 dihubungkan dengan tegangan V. Pada rangkaian seri berlaku hal berikut. Potensial total rangkaian adalah penjumlahan dari potensial seluruh kapasitor. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor adalah sama. Jadi Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kebalikan kapasitas kapasitor pengganti seri sama dengan jumlah kebalikan nilai kapasitas seluruh kapasitor. Jadi seper CS atau seper C seri sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3. Berikutnya adalah rangkaian paralel.
Rangkaian paralel adalah rangkaian kapasitor yang disusun bertingkat. C1, C2, C3 disusun paralel dihubungkan dengan tegangan V. Pada rangkaian paralel berlaku potensial di seluruh kapasitor adalah sama. Maka V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Muatan listrik total kapasitor adalah penjumlahan dari muatan listrik yang mengalir ke masing-masing kapasitor, yaitu Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Kapasitor-kapasitor pengganti paralel sama dengan penjumlahan dari kapasitas seluruh kapasitor, yaitu CP, C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Saya kira cukup sekian. Silakan dipelajari dengan baik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.